Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tolong ikhwanya dikecilkan lah ya, terlalu besar dia. Alhamdulillah kita bersyukur pertama kali saya tabligh akbar di kota Pekanbaru, walaupun saya sudah 18 tahun keliling di Indonesia. Pekanbaru termasuk paling telat. Yang kedua, Pekanbaru tabligh akbar paling sepi yang saya hadapi sepanjang tahun. Karena saya tabligh akbar di kota lain 7 sampai 10 ribu orang. Padahal Pekanbaru kota Melayu dan penduduknya 1,2 juta muslim. Dari tempat penginapan saya kemari tadi itu jalan macet, saya pikir pengajian, rupanya ke mall. Betul? Ini koreksi buat Pemda Pekanbaru dan para ulama. Berarti denyut ibadah tabligh akbar Riau masih lemah. Karena saya sudah 18 tahun Pak keliling Indonesia. Minimal 10 ribu orang. Kita mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Ini paling mungkin berapa ratus orang. Atau nggak usah jadi, pulang aja kita. Yang terhormat sahabatku, para ustadz-ustadz, pengurus masjid. Sekarang bukan masjid agung ya, masjid raya ya. Sejak kapan perubahan itu? Oh iya, memang ada skepnya dari Kementerian Agama ya Pak? Oh begitu ya? Oh, karena kita sering banyak bercokol di simbol, bukan substansi, betul kan? Kalau saya tidak sepakat sebenarnya. Apalah arti simbol? Yang penting substansi, betul? Untuk apa punya makanan kalau tidak dimakan? Untuk apa punya simbol kalau tidak didatangi? Yang kedua, saya agak prihatin, mohon maaf, lift dan eskalator mati. Padahal masjid salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Ini kritik buat Pemda. Betul? Yang ketiga, kita masih jauh dari disiplin. Padahal Islam itu disiplin. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengajarkan disiplin tegas hanya Islam. Lihat waktu sholat 5 waktu sehari semalam. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengajarkan kebersihan dan kesucian hanya Islam. Tidak sah sholat kalau tidak berwudu, tidak sah wudu kalau tidak air suci dan mensucikan. Secara teori medis dan uji klinis, kopi, susu, Fanta boleh kita konsumsi, kita minum, tapi tidak boleh dibikin air wudu. Boleh nggak berwudu pakai susu? Pertama rugi, kedua semut banyak, nggak jadi sholat. Sepakat? Sebelumnya sudah pernah ketemu saya, lihat saya nggak? Padahal saya banyak mengisi di televisi. Saya juga mengisi televisi Makna dan Peristiwa. Saya beberapa televisi, tapi 2 tahun terakhir saya mengundurkan diri. Ternyata jadi orang terkenal itu nggak enak. Di mana saya bertemu, sedang makan, diam-diam dibayarin orang. Dan semua bandara internasional di luar negeri yang saya masuki, tidak ada yang tidak mengenal saya. Kalau di Pekanbaru saya kurang terkenal. Makanya yang hadir ini sedikit. Saya mendarat di beberapa negara luar negeri Pak. Keliling beberapa kota. Tidak ada satu bandara pun yang tidak mengenal saya. Saya kaget juga, rupanya pengaruh YouTube itu. Makanya tamu-tamu saya dari Jerman, dari Swiss, dari Belanda datang ke rumah saya. Hanya ingin bertemu 2 jam, setelah itu kembali terbang ke Eropa. Subhanallah. Di Pekanbaru, masjid sebesar ini cuma 1/3. Untuk apa kita membangun kalau tidak berkah, betul? Untuk apa kaya kalau neraka? Toh juga hidup sebentar. Makanya tema kita sangat menarik ini. Ayah, ajak kami ke sorga.
Kenapa tema ini sangat menarik? Indonesia negara Islam terbesar di dunia, 250 juta penduduk Islam di Indonesia. Namun kejahatan narkoba kita nomor 4 terbesar di dunia. Ibu hamil meninggal nomor 3 terbanyak di dunia. Geng motor sampai sekarang tidak bisa kita selesaikan. Musibah kita terpanjang di dunia. Lihat 2018. Jenis musibah terpanjang 2018. Karena saya orang kampus, suka nyatat. Tsunami terjadi di mana yang pertama? NTB. Korban puluhan ribu orang, belum selesai evakuasi. Jenazah belum diidentifikasi. Betul? Kena tsunami di Palu. Ribuan orang korban belum selesai. Pesawat nyungsep 189 orang meninggal korban. Belum selesai terjadi tsunami di Sumatera dan Banten. Belum selesai penembakan di Rian Jaya, 32 orang meninggal. Belum selesai terjadi longsor besar. Belum selesai prostitusi online. Belum selesai pejabat BUMN OTT. Pertanyaan hari ini, kok Indonesia negara Islam terbesar di dunia musibah tidak diberhentikan? What happened? Ada apa? Can you speak English? Aya naun kata orang Sunda. Mangalo bantu iko nagari wala jale muslim gadang siko tapi bantu ndak berhenti musibah itu kaca orang awak. Mengerti enggak? Lai siko orang-orang awak. Paling Bukit Tinggi, Padang, Piaman, Lawe. Betul? Ini harus kita pertanyakan. Jawabnya bukan sentimen, tapi objektif pakai Quran di surat 7:96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya hanya 2, iman dan takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Pekanbaru hujan banjir, musim panas kepanasan, minyak banyak tapi mahal, orang rame tapi ke mall. Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat kami. Bendera tauhid dibakar, hukuman cuma 2 hari. Ujaran kebencian 1 tahun 8 bulan. Betul? Allah murka karena kalimat tauhid lebih berat timbangannya dari langit dan bumi beserta isinya. Menghina manusia 1,5 tahun, menghina Allah cuma 2 hari. Allah murka, Allah marah. Lihat ini, durian Medan banyak, yang dimakan durian Bangkok. Emas melimpah di Freeport, yang lari ke New York. Tenaga kerja banyak yang nganggur, yang masuk dari Tiongkok. Betul? Ini bukan hoax, Pak. Saya keliling di Indonesia. Dan ini bukan kampanye. Saya bicara data. Demi NKRI, demi Islam, takbir. 99% pejuang nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, muslim, lihat kuburan makam pahlawan. Jangan bilang umat Islam teroris. Kalau umat Islam teroris, agama lain tumbuh subur. Pertumbuhan gereja di Indonesia tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pertumbuhan masjid di Indonesia 180%. Saya punya data. Islam agama paling damai di dunia. Semua libur agama dapat libur. Yesus wafat, kita libur. Yesus naik, libur. Isra Mi'raj, Nuzul, Maulid, libur. Waisak, libur. Nyepi, libur. Kurang apa lagi toleransinya umat Islam? Betul? Kita harus berani ngomong, Pak. Yang penting berita jangan hoax. Ini realita. Di Amerika, Pak, Bapak kalau kuliah S3, jangan harap Idul Fitri, Idul Adha, pas ujian semester Bapak nggak bisa libur. Di sana Idul Fitri, Idul Adha bukan libur nasional. Subhanallah.
Bapak silakan ke Inggris, Idul Fitri, Idul Adha bukan libur nasional. Pada Inggris Islam sudah 7%. Bapak harus juru bicara. Saya baru keliling Pak dari luar. Saya bilang, my country Indonesia, you know Indonesia. Luar negeri kita nggak dikenal Pak. Mereka yang mengenal apa? Malaysia, Mister. No, I'm from Indonesia. My president, Mr. Jokowi. New York, Mr. Jokowi? No, katanya. Betul. Saya keliling berapa negara, tidak mengenal. Yang dikenal apa? Mr. Mahathir Muhammad from Malaysia. Saya baru pulang dari Turki. Setiap ketemu saya di Turki itu, Assalamualaikum Malaysia. I'm sorry, Mister. I'm from Indonesia, not Malaysia. Bikin emosi ente, saya bilang. Artinya apa? Ternyata kita tidak dikenal. Pada Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Kenapa kita terpuruk? Harga karet hancur, sawit hancur, ekonomi menurun. Betul? Jawabnya sederhana. Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat kami. Menangis nggak kalimat tauhid dibakar? Menangis nggak melihat ustadz masuk penjara? Menangis nggak ulama dipersekusi? Hanya orang gila lah barangkali yang melihat ustadznya di penjara tidak menangis. Kalimat tauhid dipermainkan. Al-Quran kemarin tanggal 22 dilangkat Desember, dibakar, dimasukkan ke mulut WC. Ada masuk media? Enggak ada Pak. Kenapa Allah menghinakan kita hari ini? Karena kita masih jauh dari Allah. Kenapa Allah tidak menolong kita hari ini? Karena belum banyak menolong Allah secara ikhlas. Kenapa negara Islam terbesar di dunia, negara salah satu paling subur, rakyat kita masih susah? Masalahnya kita jauh dari Allah. Sepakat? Oleh sebab itu tema hari ini, ayah ajak kami ke surga. Dalilnya, mana yang baca Quran itu? Mana? Sini. Di sini, cepat. Kenapa di belakang sana, sini? Al-Quran surat 66 ayat 6. Langsung sini aja. Antum situ. Surat 66 ayat 6. Kedua, surat 30 Ar-Rum ayat 21. Ketiga, surat 2 233. Surat 46 ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Betul? Siapamu di sini? Kita laki-laki, Pak. Ikhwan. Sebagai apa kita ini? Satu, sebagai suami. Kedua, sebagai ayah. Yang ketiga, anak dari ibu kita. Fungsi kita berat loh Pak ini. Bab terpanjang dibahas Rasulullah setelah bab tauhid adalah bab keluarga sakinah. Satu sebagai suami, kedua sebagai ayah, ketiga anak dari ibu kandung kita. Kita wallahi wajib bertanggung jawab terhadap ibu kita, bukan anak perempuannya. Jadi kalau di rumah bapak mertua, sementara orang tua, orang ibu bapak, orang tuanya bapak terlunta-lunta, wallahi bapak bertanggung jawab. Yang di rumah kita itu harusnya bukan mertua kita, ibu kandung kita. Di Indonesia 90% tinggal di rumahnya apa? Mertuanya, betul Pak ya? Keliru. Ibu saya sampai meninggal belum pernah nginap di rumah anak perempuannya. Dia menginap di rumah kami anak laki-lakinya. Karena yang bertanggung jawab terhadap ibu kita setelah yang meninggal adalah kita anak laki-lakinya. Anta wa malika li abika. Dirimu dan hartamu milik ibumu, milik ayahmu. Kalau ayah meninggal, ummuka milik ibumu. Siapa namanya Mas? Umur berapa Alfi? Nggak tahu dia umurnya berapa. Udah nikah? Istri orang mana? Orang kaya nggak istri? Nggak relatif. Sekarang orang kaya tidak, yes or not. Kenapa saya katakan itu? Rasulullah istri pertamanya wanita terkaya loh, Khadijah. Istri keduanya wanita tercandi, Aisyah. Mertuanya salah satu laki-laki terkaya, siapa? Abu Bakar Siddiq.
Harusnya kita milih istri yang kaya raya. Biar kaya raya, yang penting solehah, betul? Sepakat? Baik, kita teruskan. Jangan marah, ini ada sunnahnya dari Rasulullah. Nanti saya bahas. Betul? Langsung baca Al-Quran. Belum ketemu tadi? Surat 6 ayat 6, langsung. A'udzu Langsung aja, billahi. terjemahan aja. Langsung terjemahan, karena kalau baca Al-Quran terlalu panjang nanti. Terjemahan langsung. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Mas, mic-nya jauhkan sedikit, Mas. Ya, supaya suaranya nggak pecah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, berapa kali diulang dalam Al-Quran? Pernah hitung? Menghitung uang pernah? Saya hobi sejak kecil itu. Ya ayyuhalladzina amanu berapa kali? Ya ayyuhan nas, ya ahlal kitab, ya ayyuhan nabi. Itu terulang dalam Al-Quran 88 kali. Panggilan Allah terbanyak, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ahlul kitab terulang 36 kali. Ya ayyuhan nabi cuma 6 kali. Artinya 88 kali Allah memanggil kita dalam Al-Quran. Betapa sayangnya Allah kepada kita orang beriman, tapi kita yang nggak tahu diri. Betul? Terus tolong yang bawa anak-anak, Bu, di dalam masjid itu boleh bawa anak kecil, tapi ibunya mengawasi. Saya ulangi ya, yang bawa anak kecil mohon mengawasi, dan anak kecil tidak boleh dibentak di masjid. Nanti memori bagi dia, masjid itu menakutkan. Begitu remaja dia takut ke masjid. Jadi kalau ada pengurus masjid, imam masjid, takmir masjid membentak anak-anak, mohon imamnya diganti. Betul Pak? Rasulullah tidak pernah membentak anak-anak. Karena jangan rampas masa bermain mereka, tapi jaga dan awasi. Islam itu indah. Sepakat? Terus ayat. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang dijaga apa diperintahkan? Dari api neraka, Pak. Api apa? Bukan api dunia. Tapi kalau rumah ibu kebakaran jam 4 subuh, api masuk ke kamar anak jam 5 pagi, jam 5 subuh, apa kata istri bapak? Pak, tolong banguni anak, Pak, kamarnya sudah masuk api, nanti anak kita terbakar. Bu, kamar anak kita dikunci. Dobrak, Pak, nanti anak kita terbakar, Pak. Betul? Kira-kira jam waktu sholat ada nggak pernah menyeret anak dari kamar supaya ke masjid? Yang disuruh jaga dari api neraka, bukan dari api dunia. Betul? Kesalahan dari ayahnya, bangga anaknya paskibra tapi tidak bisa baca Quran, aktif di OSIS tapi tidak pernah di ROHIS, fasih bahasa Inggris tapi nggak ngerti Quran. Neraka. Betul? Ngejar apa, Pak? Silakan paskibra tapi baca Quran harus fasih. Orang kadang saya lihat mencium bendera menangis, mencium Quran nggak pernah menangis dia. Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Umur kita berapa? Bapak berapa sekarang? 62. Kalau ikut Rasulullah setahun lagi. Karena berdasarkan hadis usia umatku antara 60 sampai 70. Di atas 70 sangat sedikit kata Rasulullah. Ini hadis, Pak. Bapak berapa umur? 62, persis usia. Lihat Rasulullah 63, Abu Bakar Siddiq 63, Umar bin Khattab 63, Imam Bukhari 54, Jenderal Sudirman 36, UJ 40, Habib Munjir 40, Jupe 36. Kok bisa tahu saya hafal? Artinya apa? Sebagai ibrah dan tazkirah. Ibrah itu apa? Pelajaran. Tazkirah, peringatan. Hari ini bapak mengantar jenazah, boleh jadi bapak besok pagi diantar. Betul? Boleh bapak duluan, saya belakangan, gak ada masalah. Atau saya duluan, gak apa-apa. Duluan mengiringi jenazah bapak. Sama nggak itu? Sama. Jaga dirimu. Mu itu siapa? Istri dan anak kandung. Anak kandung itu bagi dua, Pak.
Satu ayah, satu ibu, satu ayah dan ibu, itu kandung. Jaga dirimu dari api neraka. Ketika bab ini dibahas Rasulullah, semua sahabat menangis. Bagaimana kami ya Rasulullah? Bagaimana kami ya Rasulullah? Kalau boleh kami meminta, lebih baik kami dilahirkan kembali menjadi seorang wanita. Betapa beratnya seorang ayah dan seorang suami itu. Hati-hati bapak yang punya istri yang belum berhijab. Sekian helai rambut yang keluar dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahi kita bertanggung jawab sebagai suaminya. Sejak lepas tangan dari mertua kita 28 tahun yang lalu. Anak gadis kita balik SMP kelas 2. Kuliah di UNRI, di UIR, di Lanjang Kuning. Masih bapak santai melihat keluar rumah berangkat kuliah tidak berhijab. Panggil dia. Nak, besok hari Ahad. Jangan Minggu ya. Ahad. Bukan biologi, ilmu hayat. Bukan astronomi, ilmu falak. Bukan air sembahyang, berwudu. Kan orang awak itu. Ambil air sembahyang. Bukan sembahyang, sholat. Betul? Ini harus kita benahi, Pak. Nah, besok hari Ahad. Ada apa, ayah? Besok jalan-jalan ke mall yuk? Boleh. Tapi mama jangan ajak. Kenapa? Ayah pingin jalan-jalan kok sama kamu. Anak kuliah tingkat 4 di UNRI. Sudah semester 8. Rambut terurai. Kelihatan aurat. Belahan dada dipamerkan. Ayahnya rajin ke masjid. Dengar saya, serius bu, jangan main-main ya. Besok malaikat mencatat ini. Siapa yang nyender ketahuan ini. Sampai di restoran, pesan apa nak? Makanan ini ayah. Yang lain lagi minuman jus. Udah makan 1,5 jam di mall. Salam ayah ya nak. Ada apa sih ayah? Salam ayah nak. Sayang nggak kamu sama ayah? Kenapa ayah nanya gitu ayah? Umur kamu nak sudah 22 tahun nak. Umur berapa kamu balik nak? 13 tahun ayah. Berarti udah 9 tahun nak kamu balik belum pakai hijab. Demi Allah ya nak, kalau kamu terus nggak pakai hijab, ayah yang besok masuk neraka nak. Apa kamu ikhlas melihat ayah masuk neraka nak? Demi Allah ya nak. Gak usah dikasarin pak, karena dia anak wanita kita, buah cinta kita, satu-satunya anak kita wanita. Habis ini nak kita ke lantai 3 ya nak, ada supermarket jual hijab. Silakan nah pilih berapa, ayah ikhlas kok. Ayah bawa uang tadi 7,8 juta. Kamu boleh pakai 300.000. Ya uang bapaknya. Terserah dia dong, betul? 3 bulan kemudian gak ada perubahan. Nak, tolong kemasin pakaian kamu nak. Keluar dari rumah ini nak. Ayah nggak mau besarkan anak penghuni neraka. Keluar nak, keluar. Berat pak, jaga dirimu. Istri-istri Rasul, anak Rasul, malah semuanya bercadar loh. Imam Syafi'i mewajibkan cadar pak. Imam Syafi'i, kalau bapak hari ini mengaku pengikut mazhab Imam Syafi'i, lihat kitabnya, wajib cadar. Bukan sekadar berhijab. Jaga dirimu dan keluargamu kata Allah. Makanya Umar mengatakan, banyaklah mengingat neraka. Kenapa Umar? Apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, alasnya dari besi. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum dihisab di padang mahsyar. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu. Pendengaran, penglihat, hati akan diminta pertanggungjawaban. Siapa? Kita ayah kandungnya. Sejak kapan kita bertanggung jawab? Sejak kita melepaskan tangan dari mertua. Atau sampai kapan kita mendidik anak wanita kita? Sampai kita lepas dia di pernikahan. Aku nikahkan dengan engkau dengan anakku Fatimah binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Terserah saya, ini anak saya. Sudah lepas dari anak saya, dari mantu saya, Saprudin Caniago, gelarnya Tungke Ameh. 4 bulan saya pergoki anak saya Fatimah binti Munzir Situmorang tidak berhijab. Nggak usah nasihati anak perempuan, panggil suaminya.
Kan kalau orang awak nggak boleh manggil nama. Ketek banamu, gadang bagala. Lah tuo meninggal, betul? Iya kalau tuo. Saat iya pak, ke rumah nanti habis maghrib jam baraya. Jam 8 ke siko surang, jangan bawa bini ang. Iya bana, iya surang ke siko. Sab, iya ya. 25 tahun nak papa besarkan istri kamu. Baru 6 bulan kamu nikahi. Papa pergoki kemarin di Pekanbaru Mall tidak berhijab. Demi Allah kamu bertanggung jawab ya nak. Makanya milih mantu itu pak, biar kaya raya, yang penting soleh. Kita lihat persyaratan Quran, ini bukan kata saya, persyaratan Quran kita lihat. Bukan qala munzir ini. Dari pemilihan mantu itu harus sudah benar. Di mana dalilnya? Al-Quran surat 30 ayat 21. Al-Quran 30 ayat 21. Ar-Rum, langsung baca terjemahan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Hati-hati pak, kaum liberal sebagian menafsirkan dari jenismu berarti boleh nikah sejenis. Padahal pengertian jenismu dari jenis manusia, jangan nikah dengan setan. Istri orang aja istrinya manusia kadang kayak setan. Betul? Hati-hati pak, kaum liberal ada menafsirkan itu. Kawan saya ada dosen di Jakarta, dia bilang begini depan mahasiswa, inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tidak berbuat keji dan mungkar, tidak wajib sholat. Sesat enggak itu? Sase. Betul? Hati-hati pak, teks Qurannya benar, tafsirnya mereka simpangkan. Mereka keluarnya, kuliahnya kadang di mana? Chicago University, Harvard University, Australian University, Boston University. Di sana di brainwash, cuci otak. Betul pak, saya juga diundang ke sana kok. Kalau saya mau mengikut pola pikir mereka, Munzir sekarang udah kaya raya, unlimited berapa miliar pun asal saya bisa menyimpangkan Quran. Tapi dijamin neraka jahanam. Betul? Untuk apa kita kaya raya kalau neraka? Mendingan kaya raya tapi bertakwa. Sepakat? Terus Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Stop. Ternyata tujuan pernikahan sederhana. Apa? Tentram. Tentram. Allah tidak katakan agar kamu kaya, agar kamu terkenal, agar kamu jadi pejabat. Tidak, tentram. Sebab kalau pejabat beriman, tentram. Kalau orang miskin beriman, tentram. Orang kaya raya beriman, tentram. Jenderal beriman, tentram. Kopral beriman, tentram. Syaratnya tentram. Hebat kan? Ideal untuk tentram itu memilih pasangan bunda. Kalau milih suami, tapi udah terlambat ya, mantulah. 3T. T pertama takwa, subhanallah. Kedua tajir. Ketiga tampan. Ini mau saya jelaskan pak, semua dalil ada. Rasulullah melamar Khadijah, apa mas kawinnya? 20 ekor unta. Kalau satu unta 80 juta, berarti 80 juta kali 20, 1,6 miliar. Usia Rasulullah baru 25 tahun. Tajir enggak? Ini orang Indonesia seperangkat alat sholat. 3 minggu dipakai sudah kena telalat, nggak ada laku dijual. Kenapa nggak belajar sama sirah Rasul? Ini contoh, nggak saya karang-karang. Istri pertamanya wallahi wanita terkaya di zamannya Khadijah. Istri keduanya wanita tercerdas, tercantik di zamannya, Aisyah. Mertua keduanya laki-laki yang paling kaya di zamannya, Abu Bakar Siddiq. 9 konglomerat zaman Rasulullah, semua Islam taat. 4 diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Sekarang 9 naga, semua non muslim. Nggak boleh kafir, non muslim. Nggak boleh kafir, intoleransi kan kata mereka kan.
Kalau kafir saja tidak boleh diucapkan, nanti masjid kita nggak boleh bintang, nanti beda dengan agama lain. Wanita keluar rumah jangan dong berhijab karena agama lain tidak berhijab. Kita kan Indonesia, kita Pancasila, harus seragam. Sepakat nggak itu? Justru berbeda membuat kita kuat. Justru karena berbeda melahirkan toleransi, bukan menghargai minoritas, kita mengorbankan Al-Quran. Takbir! Azan diprotes. Dulu memperjuangkan republik ini, kalimat takbir itu dilepas oleh Teuku Umar, Imam Bonjol, Diponegoro, Jenderal Sudirman melawan Belanda dan Jepang. Takbir Allahu Akbar, berangkat memerangi Belanda. Kok sekarang merdeka takbir tidak boleh kencang? Ada apa Indonesia hari ini? Betul? Ada apa ini? Azan sudah tidak boleh lagi kencang. Kafir tidak boleh diomongin. Agama lain menuduh kita domba yang sesat. Saya nggak tersinggung karena agamanya hargai perbedaan. Di depan mereka bapak ini domba. Saya nggak tersinggung, kenapa? Itu di agama Anda, saya hargai perbedaan ini. Tapi tolong dong hargai. Karena kafir itu sifatnya luas, Pak. Terambil dari akar kata kafaro, artinya menutup-nutupi. Itu corong itu tidak harus ke orang non muslim. Laki-laki baligh, mu'alaf atau mukallaf, bukan safar, bukan sakit, bukan hujan kencang, 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, disebut kafir enggak itu? Tapi kafir syar'i, bukan kafir i'tiqadi. Jadi jangan takut kata kafir. Betul? Sedih ya di Indonesia ini. Saya udah dibilang, Pak Munjir, kasihan Bapak di Indonesia. Terus kemana saya? Diminta saya tinggal di Oxford, di London. Lebih enak tinggal di Eropa itu. Saya baru pulang dari Eropa. Kotanya bersih, sungainya itu, penghormatan luar biasa. Tas kita tinggal di restoran, sudah 2 jam kita meninggalkan kota, ditelepon. I'm sorry mister, your name ini? Yes. From Indonesia? Yes. Mohon maaf Anda berhenti, nanti dari restoran mengantar tas, uang segala macam. Tanpa biaya. Subhanallah. Saya pernah dulu tinggal luar negeri. Saya colokin HP di apartemen saya hampir 80 lantai. Yang tinggal sekian ribu orang. Kami muslim hanya berapa orang? Bisa dihitung dengan jari. Dicolokin, berangkat jam 8 saya seminar. Astagfirullah, HP tinggal. Bayangan saya di Indonesia. Pasti hilang nggak itu? Pulang jam 8 malam, HP masih dicolokan di lobi. Negara kafir tapi Islami. Kita negara Islam tapi sifatnya bukan akidahnya. Betul. Pernah ke Amerika? Belum ya, kasihan. Di New York, di Washington, di sana rumah nggak ada pagar, Pak. Di sana tidak ada RT RW. Kalau kita masuk ke komplek, orang Indonesia, from Indonesian mister, my name Munzir Situmorang. Mobil saya ada 2, platnya ini dan ini, nomor HP saya ini, sudah melapor sama tetangga. Kalau jam 12 malam ditemukan plat mobil berkeliaran depan rumah kita, kepergok sama tetangga. I'm sorry Mr. Munzir, sepertinya ada mobil berkeliaran bukan mobil Anda di depan rumah. Tolong diwaspadai. Hebat nggak itu? Masya Allah. Bulan 4 ini insya Allah saya diundang ke Florida, Amerika. Ikut nggak? Bayar sendiri. Luar biasa loh. Kalau bicara nyaman, lebih nyaman kita tinggal di sana. Di sana rumah nggak ada berkunci. Musim dingin, kemarin saya ke sana musim dingin. Suhu -6. Itu -6 sampai -20. Orang barat, orang bule Amerika biasanya ke luar negeri, ke Bali. Saya tanya, you know Indonesia? No. Yang tahu cuma 2 kota dia, 2. Apa itu? Pertama Bali, kedua Laut Coba, paling ketiga Jogja. Pangean? No. Apalagi Tembilahan, betul? Yang tahu mereka maksimal 3 kota, Bali, Jogja, Laut Coba. Betul, silakan ke Amerika, ke Eropa. Yang kenal cuma 3. Oh ya maaf, sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya. Kita sambung aja. Tahun 2021. Kita teruskan. Ya. Jadi jalan-jalan di sana mereka tidak ada terkunci rumah.
Kalau antum pulang ke Pangian, Taluk Kuantan, Kerengat, rumah nggak dikunci, pulang Lebaran, masuk nggak orang? Jangankan terkunci aja dibongkar, apalagi nggak dikunci. Masuk musim dingin Pak, suhu sangat dingin. Ya saya ceritakan dulu betapa buruknya kondisi kita hari ini. Ada orang Indonesia lewat di sana, anybody home, nggak ada orang, karena kedinginan suhu bisa 10, 15, minus 15, dia buka pintu, terbuka, dia masuk, karena kedinginan dipakai pemanas di rumah. Orangnya nggak ada, karena ada yang ke Bali, ada yang ke Thailand, ada yang ke Korea. Tiba-tiba habis musim dingin, 2 hari kemudian dia pulang, masuk ke rumah, kaget orang Indonesia, ketakutan. Dia bilang, don't worry, no problem, no problem. Orang Indonesia nanya, Mister, I'm sorry, kenapa Anda meninggalkan rumah kondisi tidak terkunci? Apa kata orang-orang bule itu? Kebiasaan kami musim dingin ke luar negeri, kenapa kami tidak kunci rumah? Sebab kalau ada orang luar yang mau di perjalanan kedinginan, bisa memakai pemanas di rumah kami. Kalau sampai kami kunci, kan kasihan mereka mati kedinginan. Subhanallah. Hebat nggak itu? Hebat nggak? Agamanya apa? Non-muslim, kafir. Apa agamanya? Non-mus, garis miring, jangan kenceng. Kembali ke Quran. Ternyata persyaratan pertama yang ideal, dengar saya Bu, Ibu hati-hati Bu. Takwa itu melekat pada Rasulullah yang mulia, Muhammad bin Abdullah Rasulullah, betul? Yang pertama masuk surga, apa kata beliau dalam sebuah hadis? Ana awwalu fil jannah. Aku yang pertama masuk surga, aku yang pertama membuka surga, umatku yang pertama masuk surga. Masya Allah. Nih Mas polisi, siapa namanya Mas? Saya ngajar kepolisian di Jakarta, sekolah penerbang. Aslinya dari mana? Tolong geser tempat. Keluarga saya keluarga polisi Pak. Abang saya di Polda Metro Jaya, adik saya di Propos, komandan Propos, mertua kakak saya komandan Brimob, ipar saya Brimob di Kalimantan. Ya, masih muda, umur berapa Mas? Siapa memerintahkan kemari? Dari Polsek atau dari mana nih? Polda ya. Bukan dari Polsek turun. Bukan. Oh, kemarin saya ketemu Kanit Intel dari Polsek Pekanbaru Kota. Cita-cita mau jadi polisi apa targetnya? Nggak usah pucat, nggak apa-apa kok. Jawab aja Mas. Apa kira-kira Mas Muhammad? Iya. Cita-cita mau jadi polisi apa dulu? Tahu nggak? Polisi yang jujur insya Allah surga. Gaji nggak seberapa tapi pengabdian luar biasa. Kadang saya menangis lihat polisi di jalan. Demi Allah, abang kandung saya polisi Pak. Adik saya polisi. Mertua kakak saya polisi. Kalau saya lihat di Jakarta mereka, jam 5 abang saya habis sholat dari masjid berangkat. Jam 8 malam pulang, gaji nggak seberapa. Mereka ini pahlawan jika mereka jujur. Anda surga loh, demi Allah. Tapi pertahankan kejujuran. Jadilah penegak hukum yang jujur. Betul, saya keluarga besar polisi. Ya Dek ya. Yang kedua, harus punya target, minimal pensiun kombes. Bisa harus. Sekarang boleh pangkat brigadir, tapi 25 tahun ke depan Direktur Samapta Polda Riau. Siap? Siapa komandannya di sini? Kapolseknya nggak ada. Saya ngisi di rumah petinggi Polri Pak. Kapolda Metro Jaya itu sohib saya. Karena saya mendidik kepolisian Pak, ngajar sekolah kepolisian. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa ini Pak? Pak Kapolsek nggak ada. Kapolseknya perempuan ya? Laki-laki ya? Pekanbaru Kota? Dari Sabara Polda ya? Kemarin saya ketemu sudah. Ya Pak, selamat bekerja Pak. Asli orang awak? Orang awak lah Padang Panjang Bali. Kok bikin emosi aja di Pak Samsuat? Orang awak Padang Panjang. Padang Panjang orang awak sadonya Bali. Bikin emosi aja ini Pak Samsuar ini. Masya Allah. Iya betul. Abang saya itu Intel Pua Pak. Pengawasan orang asing. Iya betul ya. Saya dekat dengan Wakapolri dulu. Gak apa-apa. Karena di mata saya kawan-kawan kepolisian saudara kita.
Salah kita tegur, benar kita dukung. Mereka juga manusia kok. Memangnya kita nggak pernah bersalah? Ya, jangan jelek-jelekkan mereka, karena mereka saudara kita seiman. Allahu Akbar. Tapi polisi juga kalau nggak benar kita kritisi, jangan dimarah. Ustadz jangan ditangkap, jangan ya. Iya, harus begitu. Namanya bagus-bagus ini. Amrullah, masya Allah. Ini Adi Rahman Saputra, ini Muhammad Sandri. Nama yang paling mulia beliau ini. Itu nggak jelas ini, Jurais. Kalau ini dinas sudah berapa tahun, Dek? Wah, pantas wajahnya kayak wajah-wajah tawuran ya. Iya. Dulu waktu SMA tawuran nggak? Jujur, siapa yang pernah tawuran? Baik sengaja maupun tidak disengaja. Iya betul wajah mereka, masya Allah. Iya, satu pesan Bapak ya nak buat kalian. Ya, pesan Bapak, jadilah polisi yang jujur dan profesional. Di dunia setelah pensiun kalian dihormati, di akhirat kalian surga. Demi Allah, penegak hukum itu kakinya sebelah di neraka loh. Begitu mereka jujur, kita dukung, kita doakan Pak. Begitu menyimpang, kita nasihati, bukan dihujat. Mereka udah capek Pak. Gaji nggak seberapa, berapa gaji sekarang? Belum ada menerima dia Ustaz. Udah nerima? Belum ada menerima. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Terus nggak makan dong? Terus makannya dari mana? Bapak polisi juga? Apa pangkat Bapak? Pak apa ini? Udah perwira Bapak? Apa itu? AKP? Inspektur. Satu ya? Iya, dibina ya Pak? Dibina ya? Masya Allah. Oh iya, saya kenal baik sama Anton Bahrul Alam. Tahu kan? Iya kan? Ya baik ya, kita teruskan ya. Ini wajahnya kayak orang Batak. Orang mana ini? Saudara-saudara, tapi Muslim ya? Orang Batak? Batak. Baru apa? Oh, Sinaga. Wajahnya kan kayak wajah saya, tapi lebih gagah saja. Baik, kita teruskan. Yang nggak apa-apa. Orang Batak itu dibully nggak marah. Makanya Batak itu banyak jadi berhasil. Dua Menko orang Batak kan. Darmin Nasution dengan Luhut Panjaitan. Kenapa? Ada 3 suku paling cerdas di Indonesia hasil riset. Pertama orang Batak, kedua orang Padang, ketiga Minahasa. Hasil riset. 3 suku paling cerdas di Indonesia dari semua suku. Ini hasil riset di Jakarta. 1 Batak, kedua Minang, yang ketiga Minahasa. Di militer itu paling banyak orang Batak dulu. 4 panglima TNI orang Tapanuli. Betul? Kalau dokter itu bagusnya orang Sunda karena dia santun. Kalau orang Batak kan ngeri juga. Buka celana kau itu, pergi orang. Subhanallah. Padahal dia mau nyuntik, dikira orang memperkosa kan. Buka celana ibu katanya. Loh, kagum itu ya. Padahal mau suntik, betul ya? Subhanallah. Baik, kita teruskan. Sampai jam berapa ini? Masya Allah. Kita teruskan ya. Yang pertama takwa. Kenapa harus bertakwa? Dalilnya ada surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepadaku. Kenapa Pak harus bertakwa? Karena apa? Khalaqakum, Allah nak yang menciptakan kamu. Kenapa lagi ayah? Razaqakum, rezeki kita dari Allah. Lihat rumah kita nak. Di RT ini rumah kita paling bagus, 18,5 miliar. Mobil kita di garasi ada 4 nak. Ferrari, Mercy, Lamborghini, Suzuki. Tahu nak dari mana itu nak? Dari Allah. Dari kecil perkenalkan Allah. Tahu nggak nak? Bukan karena ayah Ustadz radikal, tidak nak. Bapak lihat kan di urutan nomor 9 saya Ustadz radikal. Kenapa berani ngundang saya ke Masjid Agung? Betul. Tidak ya nak, rezeki dari Allah nak, syukuri ya nak. Jangan pernah kamu sombong ketika kaya, minder ketika miskin. Karena kaya belum tentu mulia nak, miskin belum tentu hina nak. Yang mulia itu orang bertakwa. Tanamkan sama anak kita Pak. Muliakan anak kita dengan istri kita, karena di hari kematian kita yang memandikan jenazah anakku, bukan atasanku. Betul? Rasulullah itu Pak. Kalau sedang pengajian taklim seperti ini, datang dari kejauhan Fatimah anak kandungnya, dia tinggalkan pengajian, dia songsong anaknya. Apa kabar nak? Sehat ayah. Dia peluk bu, diciumnya. Setiap kali aku bertemu dengan anakku, kata Rasulullah,
aku mencium dan memeluknya meskipun dia sudah menikah. Disunnahkan memeluk anak kita. Jaga dirimu dan anak. Yang jadi masalah hari ini, sudahkah kita memuliakan anak dan istri kita di rumah? Karena dialah aset termahal. Di hari kematian kita, dia yang memandikan kita, bukan atasan di kantor. Setelah kematian kita, anak kandung kita mendoakan kita, bukan mobil mewah yang di garasi tadi. Ini kadang baru beli mobil, begitu tidak dimasukkan ke garasi, kena hujan kencang, habis anak dibentak. Demi Allah, 3 minggu anak kita tersinggung dengan kita. Padahal di hari kematian kita, mendoakan kita bukan mobil kita, tapi anak kandung kita. Salah besar kita, Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu paling baik kepada keluargamu dan aku paling baik kepada keluargaku. Anak bapak kuliah ITB, kuliah di USU, kuliah di UNAN. Begitu telepon, Pak, besok insya Allah saya pulang Pak, liburan semester. Alhamdulillah, nak apa sudah kangen, nak. Setahun kamu nggak pulang. Begitu masuk pagar, kita songsong ke pagar. Sehat ya nak, sehat. Disunnahkan pegang ininya, Pak. Barakallahu fiik ya nak. Semoga Allah memberkahi kamu. Nak, kamu duduk, nak, capek ya nak. Tadi mama sudah masakkan kesenangan kamu, nak. Sebentar ya nak. Papa ada bikin jus dari jam 9 itu, minum, nak. Lihat perubahan anak kita. Dalam hatinya, Masya Allah, betapa lembutnya ayahku. 30 tahun setelah kematian kita, anak kita 5 berkumpul mereka setelah mereka 40-50 tahun. Apa dia bilang? Enak ya kalau ayah masih ada. Dia sangat lembut sama kita. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Muliakan mereka, karena mereka yang akan memuliakan setelah meninggal kita. Maafkan kami anak, kami belum bisa lembut seperti Rasulullah lembut kepada anak-anaknya. Nanti bapak pulang, kalau anak bapak di ITB, di Undip, di USU, di Unair, telepon. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Tadi mama baru dengar ceramah, nak. Kami harus memuliakan kamu, nak. Maafkan mama ya nak, selama ini banyak membentak kamu. Maafkan ya nak. Demi Allah. Berani ngomong seperti itu, nelpon anak nanti malam. Lihat perubahan, Pak. Dalam hatinya, Masya Allah. Kok ibuku dalam 1 hari berubah. Rupanya ada Ustadz Munjir situ orang dari Jakarta. Betul, Pak. Buat anak-anakku yang polisi, kalian tegakkan hukum dengan baik dan muliakan orang tua, hormati pimpinan dan komandan. Ya, siap? Siap? Muliakan ayah dan ibumu, nak. Ikuti perintah komandan, muliakan Allah dan Rasulnya, kalian surga. Takbir. Subhanallah. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita kadang atasan mau datang, makanan penuh di rumah. Begitu anak kandung pulang, cuek aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru pulang kamu, iya. Tuh makanlah. Makan ang, siko sisa patang. Muliakan dia. Wallahi Rasulullah tidak pernah membentak anak dan cucunya. Sementara kadang kita salah sedikit sudah kita bentak. Padahal di hari kematian kita yang memandikan kita anak kita, bukan pimpinan kita, bukan teman alumni kita, bukan teman akrab kita untuk kuliah di kedokteran, tapi wallahi anak kandung kita. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau sudah anak kita beriman, istri beriman, kita beriman, sekaya apapun tidak akan pernah pamer, semiskin apapun tidak pernah minder. Kenapa? Sekaya-kaya aku dibungkuskan kapan, semiskin-miskin aku hanya diantar ambulan, betul? Apa yang kita sombongkan? Sombong apa, Pak? Apa yang kita sombongkan? Gak ada kan? Rumah kita besar, kamar tidur 9. Kita tidur cuma 1, ruang kamar utama. Nggak ada kan orang 2 jam sekali bangun pindah kamar. Pak bangun Pak jam 10 pindah ke atas. Jam 12 bangun mah pindah lagi. Itu orang gila, gelo. Lah karena tali ampe ke curang, Pak. Artinya apa, Pak? Kita hanya memiliki rumah besar yang kita nikmati cuma kamar 1. Kita mobil 4 yang kita pakai cuma 1. Kalau kami wajib mobil harus 2, Pak, di Jakarta. Kenapa? Karena ganjil genap. Ada orang ngomong, Pak Munjir bikin aja plat ganda. Oh berarti saya bohong. Kalau Ustadz bohong mau jadi apa jamaah?
Walaupun tangkap polisi nggak berani nangkap, namanya Ustadz. Siap katanya. Saya punya strategi. Kalau ditangkap polisi, Pak, ada apa Pak gini? Maaf ya Pak, memang saya langgar karena saya harus pengajian di apartemen depan. Sebab kalau terlambat kasihan Pak. Bapak Ustadz ya, silakan Pak. Siapa kalau ditahan durhaka, betul? Saya sering ditahan polisi tapi nggak pernah ditilang karena saya pakai bahasa yang menghargai mereka. Polisi juga manusia kok. Di Bandung saya ditangkap, di Medan ditangkap. Prit, siap, siap. Dari tadi saya siap, saya pikir. Jadi kalau di Medan polisinya lain. Kutilang kau. Apa kata orang? Perkutut katanya. Akhirnya udahlah pergi kau katanya. Orang Medan itu aneh-aneh Pak. Makanya jangan minta mutasi ke Polda Metro, ke Polda Sumatera Utara ya. Itu kalau ditangkap polisi di sana, orang sana, ada SIM kau. Ada Pak, di mana? Di rumah. Kenapa nggak kau bawa? Kalau hilang Bapak mau tanggung jawab katanya. Pintar nggak itu? Masuk akal nggak jawaban itu? Kalau hilang Bapak mau tanggung jawab katanya. Ya udah jalan kau, mati kau katanya. Bikin emosi aja kata polisinya itu. Ya orang Medan luar biasa hebatnya. Iya, saya salut. Di sana nggak ada lampu merah Pak, semua hijau. Berangkat aja ke Medan itu. Saya saja orang Medan udah pusing pulang ke Medan itu. Baik, kita teruskan. Saya udah lapar ini. Kenapa ayah harus bertakwa? Buka Al-Quran. Surat 41 ayat 30. Atau kebalik, 30 ayat 41. Kayaknya 4130 ini. Coba 4130. Di sana dijelaskan apa untungnya jadi orang bertakwa. Di surat 65 apa kata Allah? Satu, kalau kamu bertakwa diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Masya Allah. Yang kedua, diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, diberikan ketenangan jiwa. Kalau Bapak temukan 3 indikator variabel bukti-bukti ini, insya Allah Bapak layak mengatakan, Masya Allah, aku sudah orang bertakwa. Saya hari ini masih berniat jadi orang bertakwa, bukan bertakwa Pak. Celana saya hadiah, baju hadiah, jam hadiah, topi hadiah. Dari tempat lain, kalau di sini belum. Wallahu a'lam, kalau besok ada oleh-oleh saya nggak minta Pak. Kalau ada silakan, kalau nggak ada ya keterlaluan. Sampai sekarang belum jadi saya makan baung di Pekanbaru. Ini malam kedua saya baung belum muncul. Subhanallah. Terus 41.30 langsung Mas. Sampai jam berapa ini panitia? Enak aja, capek loh. Terus Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Itu kalau orang bertakwa, wala tahinu wala tahzan. Orang bertakwa tidak pernah stres seburuk apapun karena takdir tidak ada yang salah dia memandang takdir. Musibah tidak ada yang keliru kita menang musibah. Bukan mengganti musibah, tapi menyikapi musibah. Ada orang suaminya meninggal, 3 bulan gak keluar rumah, menangis setiap malam. Dia tidak ikhlas, tidak ridho, Allah memanggil suaminya. Padahal pemilik tunggal suami adalah Allah, bukan dia, betul? Subhanallah. Enak jadi orang bertakwa itu. Diberi rezeki dia bersyukur, ditahan dia bersabar, dicaci tidak marah, dibuli tidak tersinggung, dipuji tidak pernah bangga. Itu orang bertakwa. Betul. Kalau kita sudah merasakan sinyal-sinyal itu dalam tubuh kita, dicaci orang jawab dengan senyuman. Kita ajak orang ke masjid, Pak ke masjid, ngapain ngajak-ngajak? Berangkas orang kasinan. Maaf ya dah, ustadznya bagus loh dari Jakarta. Berangkas orang. Assalamualaikum dah, waalaikumsalam. Namanya Datuk Mangkutu Ameh, misalnya. 3 hari kemudian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, baru 2 hari yang lalu Datua ambo ajak ke masjid, ambo dan dibentak. Ternyata ke masjid juga. Ternyata ke masjid dia cuma 2 kali. Pertama nikah, kedua jenazah. Jangan sampai seperti itu.
Wala tahinu wala tahzan, jangan takut, jangan bersedih, kata malaikat. Kenapa? Kamu orang mukmin, kamu orang bertakwa, kamu calon surga. Saya wallahi saya tidak iri melihat orang-orang kafir yang mobilnya mewah, rumahnya mewah, pendapatan tinggi. Toh juga neraka kok, betul? Lebih enak kita kaya raya tapi surga insyaallah. Betul Pak. Saya wallahi saya tidak pernah iri melihat mereka. Ini dijelaskan Allah. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 15 ayat 2 dan 3. Al-Hijr surat 15 ayat 2 dan 3. Subhanallah. Apa kata Allah di sini? Kita didik anak kita, kaya nak jangan pernah pamer ya nak, miskin jangan perlu minder. Yang mulia orang bertakwa, bukan orang kaya. Sepakat? Saya ulangi Pak. Kaya belum tentu mulia kok, miskin belum tentu hina. Yang mulia itu orang bertakwa. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim kaya raya, sorga. Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa hidup sederhana, sorga. Kenapa? Karena sama-sama bertakwa. Target kita hari ini, jadilah aku jadi orang bertakwa. Kalau takwa bisa kaya, kaya belum tentu bertakwa. Lupa diri. Sebelum punya mobil pengajian, sudah punya mobil ke Bukit Tinggi. Kalau istilah kami Jakarta, sebelum punya mobil ngaji, sudah punya mobil ke puncak. Seperti Sa'labah. Habis sholat maghrib Pak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang. Dari jauh kelihatan, kenapa mangalo Pak Joko habis sembahyang pulang, enggak doa, enggak zikir. Besok lihat lagi, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang. Dipanggil Rasulullah, Sa'labah, kadia ayah naun atau ya Rasulullah, itu bahasa Sunda tuh. Ayah orang Sunda di dia, ayah sabar orang Sunda di dia. Mengerti enggak bahasa Sunda? Ada apa ya Rasulullah, kata Sa'labah. Kulihat kamu setiap sholat salam pulang, kenapa kamu enggak berzikir dan berdoa? Ya Rasulullah, sarungku cuma satu, kalau aku berzikir doa, istriku terlambat sholat maghrib di rumah. Subhanallah. Kisah nyata zaman Rasulullah. Istriku terlambat sholat ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah supaya mudah rezeki. Allah takdirkan berdoa, qadar Allah dia jadi kaya raya, apa? Punya ternak banyak. Hilang nggak ada ke masjid. Kemana Sa'labah? Rupanya kebanyakan waktu ngurus ternak, lupa sholat. Mau pilih mana Pak? Hidup sederhana surga, kaya raya hina, pilih mana? Enak mana? Hidup sederhana insya Allah surga daripada kaya raya tapi terhina. Mendingan di dunia sebentar Pak. Wallahi saya tidak takut menghadapi dunia ini Pak. Yang saya takutkan itu menghadapi sakaratul maut, alam barzah, hari kiamat, mizan, sirat, neraka. Tapi dunia ini nggak ada beras, kita saum. Saum sunnah bisa niat setelah fajar kok. Subhanallah, nggak ada beras. Ya Allah, takdirkan hamba puasa hari ini, Senin Kamis. Puasa Nabi Daud. Nggak ada beras. Saya 7 tahun susah di Jakarta. Makan berbuka saya harus di Istiqlal. Itulah sekaligus sahur saya. Jalan kaki saya dari Istiqlal, Jakarta Pusat yang dekat istana, ke Cipinang. 2 jam baru sampai. Rumah saya di belakang penjara. Tapi saya bukan orang penjara. Betul Pak. Enggak bohong Pak. 7 tahun saya menderita itu. Namun minta-minta sama orang gak mau saya. Sama abang kandung saya tidak ngadu. Saya ngadu sama Allah, Rob, mudahkan rezeki hamba ya Allah, Engkau maha kaya. Engkau maha kaya, mudahkan rezeki hamba. 7 tahun saya susah. Kalau jam 11 malam saya pulang dari Istiqlal, masih ada suara saya dengar di masjid, berarti saya potensi mungkin ada sisa buah. Bertahan sampai buka besok, masih ada penahan ganjal perut saya. Itulah sekaligus sahur saya. Makanan berbuka Istiqlal sekaligus sahur saya. Berarti praktis 24 jam makan cuma sekali. Karena gratis makan berbuka di Istiqlal. Subhanallah. Tapi saya yakin suatu saat saya dilebihkan ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Buka pintu-pintu langit keberkahan kepada hamba. Jangan curhat sama manusia. Belum tentu menolong kita. Curhat sama Allah. Allah maha kaya. Tanamkan kepada anak. Jangan biasakan bergantung ya anak sama manusia.
bergantung sama Allah ya nak, karena Allah maha kaya nak. Jangan pernah kamu takut, Allah maha pelindung. Jangan takut dizolimi, Allah maha kuasa. Jangan takut sendiri, Allah maha pemelihara. Harus kita bangun sifat karakter seperti ini. Karena apa? Tauhid kita bangun. Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'burni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, fa'burni, mengabdilah kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Kalau kita rajin salat tepat waktu salat, insyaallah Allah maha pemurah. Maaf Pak, saya keluar negeri itu gratis, kasih gamis gratis. Maaf, singlet yang saya pakai aja pun dikasih orang. Dari mana itu Mas? Dari Allah. Kata kunci satu, bulatkan keyakinan, bangun semangat bahwa Allah maha kaya dan Allah maha pemurah. Selama ini persoalan tauhid kita tidak lurus, akidah tidak benar, syirik berlangsung, manusia dimuliakan berlebihan melebihi dari Allah. Allah biarkan dia hidup terlina dan terlunta-lunta karena dia lebih takut sama manusia daripada Allah. Tanamkan kepada anak, yang kita takuti hanya Allah ya nak. Allah itu maha kaya nak, jangan takut miskin. Allah itu maha pelindung, jangan takut sendiri. Seperti kasus kita 17 April pemilihan presiden ya, doa saja sungguh-sungguh, jangan mau terpengaruh dengan share-share hoax ini itu, jangan mau. Tugas kita hari ini, turunkan ya Allah ke negeri kami presiden yang kau ridho dan mereka ridho kepadamu. Takbir. Allah maha pembolak balik hati manusia. Soal beda pilihan boleh, ini negara demokrasi. Yang memilih Pak Prabowo silakan, yang tidak memilih Pak Jokowi juga silakan, betul? Takbir. Saya bilang ini pilihan, sepakat? Karena takdir itu urusan Allah. Tidak tahu Bapak kalau Anda ini misalnya 19 Oktober jadi Menteri Pendidikan, siapa yang tahu? Kenapa takdir dirahasiakan? Supaya munzir kerja keras, supaya doa dipanjatkan, supaya tawakal dilakukan. Coba takdir antum sudah tahu meninggal umur 21 tahun, untuk apa kuliah? Tahu juga 21 tahun sudah meninggal. Betul? Dirahasiakan. Ternyata tanggal 19 Oktober munzir semua orang jadi menteri. Mau bilang apa Bapak? Bisa tolak? Makanya tugas kita hari ini, jangan terpancing dengan berita-berita di share. Saya bilang, doa sungguh-sungguh. Ya Allah, turunkan pemimpin yang mencintai Al-Quran dan memuliakan Quran ya Allah. Selamatkan kami Islam dan kebenaran, persatukan kami dalam kalimah la ilaha illallah. Itu aja Pak, jangan terpancing dengan suara yang aneh-aneh di luar. Kalau saya begitu Pak. Sepakat? 180 juta kita doa yang sama, cukup satu mulut dikabulkan Allah, masalah selesai. Tapi karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa dikabulkan, makanya kita doa bersama, sama-sama berdoa di sujud terakhir. Insya ud'uuni astajib lakum, berdoalah niscaya aku kabulkan. Sepakat? Ini bukan apa? Bukan kampanye. Orang bilang jangan bicara politik. Politik harus dibicarakan di masjid supaya bermartabat. Kalau dibicarakan di lapo tuak, politik bau tuak, betul? Karena Al-Quran sempurna mengatur kehidupan. Sepakat? Udah, masih ada waktu. Surah 15 ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Coba lihat, sudah dikubur baru menginginkan mereka menjadi muslim. Kenapa? Sudah di depan neraka. Ayat berikutnya jauhkan aja Mas, jangan dekat, pecah suaranya. Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Oh, biarkan mereka dunia ini apa? Makan-makan. Kedua, bersenang-senang. Kerjaan kita sekarang nggak beda dengan orang kafir. Malam Ahad, pekan baru, kalau nggak makan senang-senang. Kenapa nggak ke masjid mengaji? Itu sifat orang kafir. Biarkan mereka makan-makan, senang-senang. Karena senang kita ada di surga. Kita makan 4 juta di mall, besok jam 5 subuh keluar. Makan gado-gado 12.000, besok juga udah keluar. Ngapain makan mahal? Toh juga sama-sama keluar, betul?
Baju kita 3 juta, pahalanya sama nggak dengan baju harga 300.000? Nggak mempengaruhi kan? Terus kenapa harus baju mahal? Belilah sesuatu karena fungsi, bukan karena gengsi. Makanlah karena fungsi, bukan karena gengsi. Betul? Kalau kita makan halalan thayyiban, lihat kawan-kawan saya yang kepolisian itu, mereka jujur, anaknya berhasil 2 jadi dokter. Gaji mereka tidak seberapa. Kenapa? Allah mudahkan urusan mereka karena mereka polisi jujur. Betul? Saya lihat abang kandung saya, Pak, orangnya Masya Allah, pulang ke rumah secapek-capek apa berangkat ke masjid, pulang tengah malam jaga di Jakarta, itu jam 3:30 sudah bangun berangkat ke masjid. Masya Allah, hidupnya sederhana, Pak. Tapi saya lihat tenang, anaknya berprestasi. Kenapa? Kalau hidup jujur, insya harus dicontoh ya, dedek ya, teruskan itu nak. Junjung tinggi kejujuran. Pesan ayah saya begini, ayah bangga nak, anak ayah jadi jenderal. Ayah bangga nak, anak ayah jadi orang kaya. Tapi ayah lebih bangga kalian jadi orang jujur. Berat betul, tapi nikmat. Kenapa orang gelisah kalau jujur? Karena dia tidak ikhlas dalam kejujuran. Itu masalah. Kalau kita ikhlas, oh nggak ada masalah. Saya 7 tahun lapar loh Pak. Berat saya 54, sekarang 80. Bayangkan Bapak, betapa rampingnya saya, seperti Aliando dulu. Ya terserah saya. Ternyata ini Allah mengkritisi kita. Biarkan mereka orang kafir makan-makan dan bersenang-senang, karena senang kita ada sorga nak. Saya punya anak laki-laki, tidak pernah sampai sekarang saya bawa anak saya ke mall. 3 orang anak saya. Hari liburan Pak, jam 9 mandi, olahraga, sport, menghafal Quran. Gak ada Pak, anak saya 3. Tinggal di kota metropolitan. Anak saya 3-tiganya nggak ngerti malam Ahad. 3-tiganya kami tidak mengenal mall. Sampai hari ini, tanya istri saya. Jadi kawan saya kalau datang pejabat, nah ini kan malam Ahad, nggak keluar malam. Oh kami nggak kenal mall Pak. Kata anak saya, oh kami nggak kenal malam Ahad. Bagi kami sama saja kok. Karena dari kecil saya nggak pernah keluar malam Ahad. Di rumah santai. Saya hobi baca. Alhamdulillah turun ke anak. Nggak ada anak. Anak saya laki-laki loh semua. Di rumah ya kita makan-makan, habis sholat isya ngobrol sudah tidur. Tengah 9 semua masuk kamar. Mana pernah putaran ban mobil saya ke mall-mall bawa-bawa anak? Nggak pernah. Karena besok dihisap. Hei Munzir, kemana kau bawa anakmu? Karena pasar itu masjidnya syaitan. Besok akan dihisap. Kemana putaran ban mobil kita? Ke diskotik, ke mall atau ke pengajian? Ke masjid atau ke tempat hiburan? Ke Bangkinang atau ke rumah ulama? Besok dihisap putaran ban. Istri saya pun nggak pernah boleh bawa mobil saya. Maaf, ini untuk saya pakai dakwah. Tanya istri saya. Saya mau putaran ban saya untuk dakwah. 650 juta kali putaran, saya pingin dibawa ke tempat dakwah, bukan ke tempat hiburan. Saya nggak butuh hiburan dunia, saya butuhkan surga. Betul? Lihat wajah saya itu udah 50 sekian, masih fresh Pak. Betul, karena saya sederhana kok, nggak perlu saya ngejar dunia, saya sebentar kok. Paling tua saya 100-200 tahun sudah meninggal, betul? Subhanallah. Biarkan mereka makan-makan bersenang-senang, karena tradisi makan-makan bukan tradisi orang mukmin. Kita ada sorga bro, gratis, enak, nikmat, tidak menjadi kotoran. Bu, di sorga itu nggak ada WC jongkok, WC duduk, nggak ada. Di sana kita hubungan seks tapi tidak ada kehamilan. Betul. Fasilitas terendah diberikan Allah kepada laki-laki nanti. 72 orang bidadari. Habis kita gauli, kembali perawan. Masya Allah. Kita dapat nikmat tapi tidak diberi anak. Yang beranak itu di dunia. Jadi ibu jangan kaget Pak, jangan hubungan seks dong nanti dapat anak. Dokter spesialis mana? Nggak ada Bu di sorga. Nggak ada dokter spesialis kandungan, nggak ada di sana. Kok pulang ya? Sedih saya di Pekanbaru. Udah datang sedikit pulang lagi. Di tempat lain malah makin malam makin rame. Mungkin ke toilet ya, atau ditelepon istri muda. Saya bukan negatif, prasangka aja. Terus ayat itu, terus ayat 15, 2 dan 3. Dan dilelaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kenapa disebut angan-angan kosong? Karena mereka sudah pasti khalidina fiha abada,
Jangan kecil hati, jangan iri karena aku lebihkan kepada mereka, kata Allah. Satu, umur lebih panjang. Kedua, anak mereka berhasil. Ketiga, kaya raya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Umur panjang, anak berhasil, harta melimpah. Kita, umur kita sudah dibatasi 60 sampai 70. Di atas 70 sangat sedikit. 10 orang terkaya di dunia tidak ada orang Islam. Betul? Kalau saya nggak iri, Pak. Toh juga mereka neraka kok. Enak kita. Surga khalidina fiha abada. Ana awwalu fil jannah, kata Rasulullah. Aku pertama masuk surga. Subhanallah. Yang kedua, persyaratan pasangan, Bu. Tajir. Rasulullah itu umur 25 tahun sudah mampu melamar Khadijah 20 ekor unta kali 80 sama dengan 1,6 miliar kan? Berarti mas kawin bagusnya bukan konsumtif tapi produktif. 10 tahun nikah 100 ekor unta kali 80 berarti 8 miliar. Bisa dipakai untuk biaya keluarga. Yang kedua untuk biaya perjuangan Islam. Ilmiah enggak? Visioner enggak Islam itu? Rasulullah itu visioner, Bu. Ekonominya tidak pernah kuliah tapi cerdas, fatonah. Jadi mas kawinnya tidak produktif, tidak konsumtif tapi produktif. Makin tahun pernikahan makin tambah harta. Kalau bapak makin nikah makin habis. Betul kan? Ilmiah enggak Rasulullah? Tidak pernah kuliah tapi cerdas, Masya Allah. Yang ketiga, terakhir, tampan. Rasulullah itu tingginya 1,8 meter. Wajahnya putih bersih. Kalau kena matahari kemerah-merahan. Rasulullah punya gigi taring. Lihat laki-laki yang punya gigi taring. Kalau senyum itu menyenangkan. Jika berjalan berwibawa. Jika berbicara tenang. Jika senyum enak dilihat. Kalau kadang manusia melihat senyum enak saya. Berdasarkan penjelasan hadis, Rasulullah berjalan seperti menaiki anak tangga. Sangat berwibawa. Tidak terburu-buru, tidak terlalu lambat. Subhanallah. Semeter 80. Lihat laki-laki yang tinggi semeter 80. Itu berwibawa. Umar bin Khattab berapa tingginya? 2,2 meter. Rambut Rasulullah setengah ikal segini. Jadi kalau anak kita Pak gondrong, jangan marah, itu ikut sunnah. Betul. Sekarang ustaz-ustaz sunnah pun gak ada yang gondrong. Coba lihat ustaz sunnah, ada yang gondrong? Harusnya kalau bilang, oh manhaj kita paling benar, kita paling ikut sunnah, gondrong dong ikut Rasulullah. Berarti bohong sunnahnya. Jangan cuma jenggot doang dong, rambut dipanjangin dong ustaz-ustaz sunnah. Betul? Iya. Segini rambut Rasul. Jika panas matahari dia kuncir, dia ikat. Coba kalau munjir semua orang ngisi pengajian dikuncir, gila itu ustaz. Rambut dikuncir, padahal ikut sunnah. Umar bin Khattab meluruskan saf pakai pedang. Coba saya bawa pedang ke masjid, teroris, betul? Subhanallah. Kenapa kita tidak diberkahi? Mengaku bernabi kepada Rasulullah, penampilannya kita contoh, akhlaknya kita tinggalkan. Beda guru nggak mau hadir pengajian, beda radio nggak mau dengar, betul? Pekanbaru terjadi saya lihat. Yang dipanjangin jenggotnya, bukan akhlaknya. Beda pengajian, beda radio. Jadi kalau ada orang seperti ini, beda guru dia nggak mau teguran, sudah 2019 ganti guru. Kenapa pulang mas? Dek, kemana? Mau kemana? Coba dicek dulu, kembali nggak dia tuh? Saya dulu pendidikan militer, saya tegas loh. Betul. Kalau saya teruskan mungkin brigjen, karena umur saya sudah hampir 54. Lihat wajah saya itu, masih kelihatan seperti kolonel, betul? Jangan ketawa Pak, ngenyek itu. Iya, mana ada saya gini-gini jalan, gini saya. Karena kebiasaan kita. Hormat senjata, gerak, tegak, gerak. Kalau bapak orang sipil kan gini. Coba lihat itu. Senjatanya begini. Itu dicontoh dari saf di masjid, lurus dan rapatkan. Militer itu seperti itu.
Saya yakin itu dicontoh dari Islam. Betul. Kita enggak. Coba sini berdiri sebentar. Sholat yang benar seperti Rasulullah, Pak. Begini, lurus dan rapat. Militer begini, Pak. Kalau ditembak di tengah-tengah itu nggak kena peluru. Makanya saya senang mengisi di lembaga militer. Karena apa? Kalau saya khotib Jumat di Mabes nanti, itu sab pertama, kedua jenderal, sab keempat, kelima, keenam kolonel, makin ke belakang makin kopral. Jadi yang belakang-belakang ini kopral semua ini barangkali. Betul, Pak. Di militer itu disiplin. Saya ngisi pengajian, saya khotib Jumat saja, jenderal di sab pertama itu nyatat. Karena saya kalau ceramah pakai Quran ayat sekian. Khotib Jumat, jenderalnya nyatat. Padahal saya khotib loh. Subhanallah. Betul, Pak. Terus Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. apa itu? Udah tahu neraka kok. Berarti kalau bapak mau ngajak anak ke sorga, kesimpulan hari ini, ayahnya harus lebih ngerti Al-Quran dari istri dan anaknya. Ayahnya harus lebih berwawasan. Ayahnya harus lebih paham Islam. Ayahnya harus pertama yang ke masjid. Ayahnya yang harus ngerti agama. Ayahnya harus lebih berakhlak. Ayahnya harus lebih lembut. Karena satu contoh keteladanan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Betul? Berarti gagal masuk surga. Suami ibu tidak seperti itu. Tema ini 6 kali pertemuan. Berarti kalau saya 3 tahun sekali ke Masjid Agung, selesai tahun 2029. Kok ketawa? Insya udah terpenuhi nggak suami ibu hari ini? Takwa, tajir, tampan. Angkat tangan, sudah terpenuhi. Siapa yang sudah terpenuhi? Ini enggak, sudah suami miskin belagu. Betul, Bu. Ini terwakili pada pribadi Rasulullah. Takwa, dia ahli surga. Tajir, dia kaya. Tampan, 1,8. Saya bayangkan betapa gantengnya Rasulullah. Wajah putih bersih, kena matahari kemerah-merahan. Senyum gigi taring kelihatan. Allahu Akbar. Berjalan berwibawa, bertindak beliau bijaksana. Seorang Arab Badui masuk. Rasulullah di belakang nggak tahu dia. Masuk Arab Badui yang baru masuk Islam, nggak ngerti peraturan. Pipis dia kencing, tak kencang Pak jatuh situ. Apakah Rasulullah marah bentak? Tidak, dibiarkan Rasulullah pipis. Sebab kalau dia dimarahi, dibentak kemana-mana. Dibiarin pipis. Kok mengalok Pak Joko tagak sih, kok istilah begitulah. Sudah habis pipis, apa kata Rasulullah? Datangi Rasulullah. Maaf ya, masjid ini kita bangun untuk sholat dan ibadah, bukan untuk kencing. Tolong ambil semberlah disiram. Masya Allah, betapa santunnya Rasulullah itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu yang tercabut dari akar umat Islam hari ini, betul? Udah tercabut kita sekarang, Pak. Akhlak kita mulia di masjid, di luar menjadi apa? Akhlak kita di masjid duduk santun, begitu di jalan menjadi liar. Di mana Islam hari ini di Indonesia? Coba letakkan HP saya di toilet, 3 menit hilang. Bukan hilang, diambil orang, lupa mengembalikan, betul? Kesimpulan hari ini, ayah ajak aku ke surga. Ternyata persyaratannya, tujuan nikah ya Allah untuk tentram. Untuk tentram pasangan harus bertakwa, supaya jangan melawan ketika dimarahi, jangan tersinggung ketika dikritiki, supaya jangan malu ketika miskin, supaya jangan pamer ketika kaya, karena dia bertakwa. Hebat, Pak. Tajir, karena umur 40 tahun kita, ibu kita paling tidak 64. Kalau ibu 64 butuh kasih sayang. Kalau 40 tahun masih ngontrak, di mana tinggal ibu kita? Di mana tinggal ibu kita? Jadi berarti angka 40 nanti kita bahas tahun 2021 di sini. 40 tahun. Harusnya sudah punya rumah, apartemen, mobil, deposito, tabungan. Karena apa? 40 tahun kita, ibu kita minimal 62, ayah kita sudah 65. Usia pensiun sudah 8 tahun. Berarti dia butuh anak laki-lakinya melindungi dan membiayainya. Kalau 40 tahun kita tidak mapan ekonomi, bagaimana kita berbakti kepada ibu? Subhanallah. Menarik sekali Al-Quran itu, Pak. Jaga dirimu dan keluargamu dari benar. Ini anak kita kuliah di ITB. Enak ikut ke Pekanbaru dong. Enggak usah lah, kenapa dia minder? Dia ngontrak di pinggir kali.
Tapi kalau rumah kita besar, mobil 4, kamar 3, semua AC, udah ke rumah gue aja Pekanbaru. Main di rumah ya ke Bangkinang. Mancing udang kita, walaupun sampai sekarang saya makan udang baru sekali. Betul kan? Kenapa Pak? Di sini ada dalilnya. Di surat 4 ayat 9. Ini cerita, ini Al-Quran Pak. 49, surat 4 ayat 9 langsung. Ayat terakhir ya. Masih bosan atau udah? Surat 4 ayat 9 apa kata Allah? Terus cepat. 4 ayat 9 langsung. Apa kata Allah di sana? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dengar Pak, ini perintah. Hendaklah mereka khawatir meninggal keturunan, anak, istri susah ketika kematiannya. Bicara kesejahteraan di ayat ini, tafsirnya apa? Apa? Fasilitas. Punya rumah kamar minimal 3. Kenapa? Kamar 1 untuk kita, kamar 1 untuk anak perempuan, kamar 1 untuk laki-laki. Berarti kamar yang ideal minimal 4. Tempat ayah kita berlindung di rumah karena ibu kita sudah meninggal. Berarti minimal kamar tidur kita minimal 4 di rumah. Tahu nggak doa saya dulu waktu saya hidup miskin? Kalau orang miskin, kalau saya di bawah garis kemiskinan. Orang di garisnya, saya di bawah garis. Setiap Ramadan kata Rasulullah, berdoalah kamu 10 malam terakhir. Karena nasib kamu setahun sangat ditentukan doa kamu 10 malam terakhir. Satu bahasa doa saya kepada Allah, menangis di sujud terakhir. Rob, mudahkan rezeki hamba. Bayangkan rumah saya ngontrak di pinggir kali Cipinang, kamar rumah 3 kali 7 meter. Mertua datang dari Semarang, keluarga datang dari Medan, ipar datang dari Kalimantan. Kayak sarden di rumah saya. Tengah malam saya bangun berdoa, Rob, mudahkan rezeki hamba ya Allah, supaya hamba bisa memuliakan mertua hamba. Takdirkan hamba punya kamar minimal 4. Saya bicara terlalu detail berdoa. Alhamdulillah Allah takdirkan kamar rumah saya sekarang 6. Karena saya yakin Allah Maha Kaya, nggak mungkin membiarkan aku. Jangan biarkan aku hidup seperti ini ya Allah. Aku nggak bisa memuliakan mertuaku. Mertua laki-laki saya tiduran depan pintu Pak jam 3 pagi. Mertua perempuan sholat tahajud di samping kompor. Syukur kompor nggak meletus. Betul, ini kisah nyata saya loh. Untuk memotivasi anak muda, jangan pernah putus asa. Allah Maha Kaya. Betul. Pas usia 40 tahun saya beli rumah. 41 tahun saya beli apartemen, beli rumah segala macam, beli mobil. Alhamdulillah tidak ada yang kredit, semua cash. Betul sampai hari ini. Mobil, rumah, kebun, apartemen, istri saya pun cash. Kata kunci hanya satu, luruskan tauhid, berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Kaya, Maha Tahu. Ketika miskin jangan mengeluh, kaya jangan pamer. Persoalan hari ini, kenapa susah hidup? Karena jauh dari Allah. Hati-hati Pak. Saya curiga kalau dari lahir sampai mati orang miskin, enggak dapat jalan keluar, dagang tidak laku, jual pecel enggak ada pembeli, buka bakso orang sepi, tender tidak menang. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, something wrong, ada masalah. Can you speak English? Something wrong, ada yang salah. Apa itu? Dosa numpuk, tidak bertobat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Betul, dia Senin Kemis tapi supaya kurus. Betul, dia sedekah karena mertua sedang di rumah dari Bangkinang. Betul, dia pakai jilbab, rupanya lewat tren. Ndaklah mau nggak berjilbab. Tetangga ada ke sadaya berjilbab. Bu, kenapa Senin Kemis? Ini Ustadz sudah kegemukan 7,2. Takut suami saya mengejar orang kampar katanya. Berarti tidak ikhlas Pak. Betul, penampilan harian kelihatan ahli surga, ternyata neraka. Kenapa? Ibadah tidak ada yang ikhlas. Hati-hati kita. Saya ulangi ya Pak. Dosa numpuk tapi tidak bertobat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Baca Quran karena ikut trendy. Baca Quran rajin tapi masih merumpi. Berhijab ikut mode. Berangkat haji menaikkan gengsi. Begitu pulang haji nggak dipanggil haji, 3 bulan nggak teguran dia. Ini haji siluman, haji 3 kali kata. Kalau orang pulang haji nggak perlu Pak bawa-bawa, itu gelar itu nggak perlu dibawa karena ibadah. Itu Murtengah nggak biasa bikin haji-haji. Cuma kita di Asia Tenggara itu pulang haji langsung namanya haji. Orang sering nelpon saya, Pak Munjir sudah berapa kali haji? Itu ibadah, nggak perlu nanya. Sama dengan kalau bapak istri nambah, nggak perlu ngomong Pak.
Udah 20 tahun nikah, punya anak 3. Bapak berbagi sama istri tua, istri muda. Tiba-tiba istri muda, istri tua tahu, Pak, demi Allah, saya dengar Papa udah menikah 20 tahun ya. Padahal kita nikah baru 22 tahun. Iya, Ma. Saya dengar kabar Papa sudah punya anak, betul. Kenapa nggak diomongin, Pak? Apa kata Bapak? Nikah itu kan ibadah. Kalau diomongin malah jadi ria, katanya. Itu bagus. Betul ya? Iya, kalau diomongin malah jadi ria. Iya. Betul? Jujur, Bapak istri berapa? Jujur aja lah. 1. Bapak punya istri di sini? Ada bawa istri? Pantas nggak berani jujur, ada istri di sini. Coba kalau nggak ada. Gitu. Istilah kecorong awak, 3 itu kurang, ampe sedang elok, kan itu kan. Wallahu a'lam. Kesimpulan hari ini sebenarnya di ayat ini adalah, hendaklah khawatir kalian hai suami-suami meninggalkan anak dan istri, tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya tabungan. Setelah meninggal kalian, anak putus kuliah, orang tua nggak tertampung, mertua sakit nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Berarti apa? Suami yang baik, Bunda. 1, pekerja keras. 2, senang bercerita kepada istrinya. Yang 3, senang bercanda kepada anaknya. Itulah istri yang baik dalam Islam. 1, pekerja keras. Jangan heran ya nak, tengah 4 subuh kadang saya sudah keluar. Jam 1 malam kalian sudah 3 kali mimpi Pekanbaru, saya masih di Semanggi. Bapak belum bangun jam 4, saya sudah di Rawamangun. Kenapa? Pak Munjir kok ngoyo? Demi Allah, saya diperintahkan Al-Quran harus kerja keras. Anak saya 3 laki-laki harus kuliah. Jadi siapa laki-laki yang tidak disenangi? Yang malas kerja. Kesimpulan hari ini, ibu harus cari suami, maaf udah terlanjur ya, cari mantu 1, pekerja keras, 2, bertakwa, 3, tajir, yang 4 apa Bu? Tampan. Bisa? Insya Allah, kalau sungguh-sungguh. Saya maaf, jujur aja Pak, saya minta mobil aja nyebut jenis mobil. Ya Allah, berikan hamba Innova, Avanza hamba sudah goyang, dapat Innova. Ya Allah, belikan hamba ini, hamba butuh itu, dapat. Saya kadang malu sudah meminta, karena yang diberikan Allah kepada saya lebih dari cukup saya butuhkan. Antar Mercy ke rumah saya, ngantar Filfire. Pak Munjir, antum kan Ustadz sudah dikenal di mana-mana, enggak enak dong, antum harus naik Filfire dong, 1,2 miliar, diantar ke rumah. Begitu saya bawa mobilnya, Masya Allah, yang namanya mobil 1,2 miliar, betul? Tapi saya pikir-pikir saya belum pantas salah naik ini. Begitu saya ngisi pengajian, mobil bapak mana itu? Lihat dia otomatis naik Filfire. Langsung amplopnya ditambah, kan merepotin orang jadinya. Akhirnya saya kembalikan. Enggak berapa lama dikirim lagi Mercy terakhir. Loh, Mas, mobil siapa? Dikirim bapak. Astagfirullah. Pernah naik Mercy 1,8 Pak? Belum. Kasihan ya. Saya kembalikan. Berapa bulan lalu ngasih lagi orang mobil 500 miliar. Ambil Pak Mujir, ambil. Dari mana rezeki itu, Mas? Dari mana rezeki itu? Dari mana rezeki itu? Dari Allah. Dari Allah, Pak. Yang melekat di tubuh saya semua dikasih. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, kata Allah, niscaya ku kabulkan. Syaratnya 1, jaga tauhid. Jangan syirik, jangan berburu sangka kepada Allah. Ada rezeki berbagi. Ada makanan di kulkas disedekahkan. Jangan biasakan makan tidur di kulkas bermalam-malam. Tetangga kita ada yang susah, orang miskin harus dibantu. Buat adik-adikku kunci sukses sederhana ya nak. Jangan tunggu kaya baru kalian sedekah. Tapi sedekahlah agar kalian diberkahi. Ambil gaji, begitu gajian, telepon ibu, Bu mohon maaf, ibu bisa nggak ke Pekanbaru? Ada apa nak? Saya gaji pertama Bu, ajak mama makan di restoran. Mungkin maaf, kalian mungkin ada dari kampung, ibu susah di kampung, diajak makan di restoran mewah di Pekanbaru. Menangis kita melihat ibu kita makan enak. Mungkin 48 tahun umur ibu kita, belum tentu makan seenak itu. Subhanallah, telepon ibu, ibumu kata Rasulullah. Seorang kisah nyata laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, oh ya maaf masih ada waktu. Benar ibu mau pulang nggak ini?
Enggak, kalau pulang, pulang aja. Ya Rasulullah, aku sudah menikah, punya anak, punya istri, tapi aku masih punya ibu. Setiap bulan ya Rasulullah, gajiku kubagi dua, separuh untuk ibuku, separuh untuk anak dan istriku. Tapi belum habis bulan ya Rasulullah, ibuku datang lagi meminta. Kata laki-laki itu, tolong dengarkan ya Bu, saya menangis kalau ceritain. Belum habis bulan ya Rasulullah, ibuku datang lagi meminta. Kau berikan nak kepada ibumu. Laki-laki itu terdiam. Kau berikan nak kepada ibumu, diam. Ketahuilah nak, 9 bulan lebih kamu dalam kandungan ibumu. Kalau boleh memilih, lebih bagus dia meninggal agar kamu selamat. Ketahuilah, dirimu dan hartamu milik ibumu. Masya Allah. Jangan pernah lawan ibu. Peluk dia, cium dia. Masya Allah. Subhanallah. Muliakan dia. Walaupun ibu kita orang kampung, tidak berpendidikan, dari pedalaman Pangean sana. Tahu Pangean di mana? Saya sendiri nggak tahu. Kuansing ya, pedalaman kan. Peluk dia, cium dia, bangga. Ini ibuku. Waktu wisuda nanti, jangan malu ibu kita hitam, degil, kurus. Ini ibuku. Dia berjasa sama aku dulu. Subhanallah. Buat anakku ya remaja-remaja, buat adik-adikku yang polisi anak, muliakan ibu kalian. Kunci sukses pada di situ. Lihat itu, berapa banyak pejabat yang saya ngisi di rumahnya, menteri yang saya ngisi di rumahnya. Saya ikuti jejak rekam hidupnya mundur, ternyata ibunya sangat dia muliakan. Saya banyak ngisi di rumah jenderal, di rumah menteri Pak. Saya ikuti kenapa bapak ini berhasil ya, muda sudah jadi menteri, usia 40 sekian sudah jadi jenderal. Sering saya dialog. Orang tua bapak di mana? Di pedalaman sini. Subhanallah. Rupanya dia dari kecil biasa memberikan makan ibu kandungnya. Masya Allah. Di sana kunci sukses kita itu. Ibumu, ibumu, ibu. Muliakan mereka. Kesimpulan hari ini Bunda. Tanamkan sifat lembut dan keibuan kepada anak. Agar 40 tahun, 50 tahun kemudian setelah kematian Bunda, setiap bertemu anak Bunda umur sudah 50-60 tahun, 4 anak masih hidup usia 60 tahun. Apa kata mereka Bunda? Enak ya kalau mama masih hidup, kita masih bisa bersama mama makan bersama. Tema yang saya pakai untuk itu kalau di Jakarta, ibu yang kurindu. Kalau saya bahas ini ibu-ibu menangis. Ibu yang kurindu karena kelembutan kita. Subhanallah. Dari mana kita mulai? Harus memahami Al-Quran. Gemuruhkan rumah kita dengan Quran. Di ruang tamu anak baca Quran, di kamar ibu baca Quran, di lantai atas pembantu kita baca Quran, di kamar depan supir kita baca Quran. Gemuruh rumah kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih sahabatku. Selamat membina keluarga. Hidup sebentar, tapi ada pertanggungjawaban. 1 detik pun kita tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban Allah. Yang hari ini mereka tahu ada pengajian tapi jalan di mal, demi Allah akan diminta pertanggungjawaban. Yang hari ini mereka dengar pengumuman ada munzir datang dari Jakarta, mereka berkeliaran di mal, akan ada pertanggungjawaban. Kenapa putaran ban ke mal makan-makan, bukan ke Masjid Agung? Betul? Setiap putaran ban kita Pak diputar tanggung jawaban di padang mahsyar. Di dunia kita bisa berdebat, tapi padang mahsyar maaf. Keadilan Allah luar biasa. Terima kasih sahabatku.